Halo, pendengar setia Senior Sehari-Hari yang audio videonya ada di channel YouTube Tias Firmantio. Episode kali ini merupakan episode terakhir. Selamat datang di episode yang paling ujung dari Senior Sehari-Hari season 1 yang muncul di channel YouTube Tias Firmantio. Sebenarnya versi Spotify-nya udah duluan berakhir kemarin di tanggal 28. Nah, ini sekarang di tanggal 30 alias episode 30 merupakan episode terakhir Senior Sehari-Hari season 1. Nanti kita akan ketemu lagi di season berikutnya, semoga. Semoga ya, jadi kita bisa berbicara banyak lagi soal berbagai macam hal yang lagi rame. Nah, berhubung ini episode terakhir, episode terbaru ini akan banyak ngebahas soal diriku sendiri. Jadi apa yang mendasariku membuat siniar, membuat podcast, ngomong depan kamera, monolog dan lain-lain. Dan apa yang membuatku mau nge-share opini dan juga nge-share ide ke kalian semua, sehingga kita bisa ketemu di bentuk siniar ini. Nanti akan kita bahas bareng dan semoga kalian bisa sharing pengalaman juga di kolom komentar di bawah nanti ya, soal bagaimana kalian mencurahkan hobi, mencurahkan kesenangan dan mencurahkan apapun yang kalian senangi ya di dalam kehidupan kalian. Oke, mungkin itu aja. Tapi sebelum pembukaan ini kita tutup, berhubung nanti kita akan sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri. Aku dari Senior Sehari-Hari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-temanku yang merayakannya, terutama teman-teman yang beragama Muslim. Semoga Hari Raya Idul Fitri ini lebih bermakna ya, karena kita sudah bisa kembali ke ke kampung halaman, bisa mudik dan bisa melakukan rutinitas Lebaran seperti biasa-biasanya. Jadi begitu aja. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-Hari bersama kami. Kok bersama kami? Bersama gue kembali Tias Firmantio di Siniar yang hadir 2 hari sekali di Spotify, kemudian juga versi audio videonya ada di YouTube channel Tias Firmantio. Welcome back. Dan seperti yang kalian tahu, episode ini merupakan episode 30. Yang which is atau yang mana episode 30 merupakan episode terakhir dari Siniar Sehari-Hari season 1. Nah, jadi sebelum mengucapkan sampai jumpa di Siniar Sehari-Hari, gue mau mengucapkan terima kasih ya buat lu semua yang sudah mendengarkan Siniar ini melalui Spotify maupun melalui YouTube, dan banyak memberikan respon juga gitu ya. Jadi itu sebuah sesuatu yang atau hal yang cukup memperkuat gue untuk terus membuat siniar atau membuat episode-episode baru dari Siniar Sehari-Hari. Bersyukur sekali ada kalian dan semoga ini bisa ditingkatkan ya. Gue berharap sih kualitasnya akan gue tingkatin dan kemudian gue akan membuat yang lebih baik. Dan karena kebetulan ini adalah episode terakhir dari Siniar Sehari-Hari season 1, dan kemudian ini juga merupakan penanda bahwa akan ada season berikutnya. Nah, gue mau ngebahas sesuatu di kali ini ya, sesuatu hal yang kira-kira menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya. Kenapa kok ada orang yang mau bikin siniar setiap 2 hari sekali gitu ya. Ngetiknya kan juga PR gitu kan. Kenapa kok niat banget bikin sebuah podcast gitu, ngomong sendiri di mic gitu, kemudian kok mau-maunya juga membuat membuat skena atau membuat wawancara bersama beberapa orang, kok niat banget gitu, kenapa? Nah, nanti akan gue bahas. Memang bukan hal yang rame ya, tapi kayaknya gue merasa ini penting untuk disampaikan kepada kalian sebagai pendengar, supaya kita punya bonding yang cukup kuat nanti untuk siniar-siniar berikutnya gitu. Nah, tapi sebelum gue mulai, karena kebetulan kan kita tahu bahwa minggu ini merupakan minggu-minggu persiapan Hari Raya Idul Fitri ya, di Hari Raya Lebaran. Nah, gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman gue yang merayakan dan juga khususnya yang beragama Muslim. Semoga dapat bahagia dan dapat sukacita, dapat kebahagiaan ya dalam merayakan Idul Fitri ini, dan kemudian kemarin puasanya semoga bisa diterima, mendapatkan berkah kehidupannya di masa sekarang dan masa depan. Dan selamat menikmati liburan, selamat mudik dan bisa pulang kampung akhirnya ya guys ya gitu. Kemarin seperti yang gue bahas di episode sebelumnya, semoga itu menjadi pengobat rindu kita yang setelah beberapa tahun ini nggak boleh mudik. Itu aja mungkin ya. Nah, lanjut kita akan ngebahas lagi
kenapa kok kita ada di sini dan kemudian kenapa kok Siniar ini menjadi produk terbaru gue ya sebagai pembuat konten di masa-masa sekarang gitu ya. Nah, untuk sebagai background ya, gue ini merupakan seorang pegawai kantoran, pegawai karyawan yang kerja di kantor gitulah. Dan memang waktu gue habis untuk melakukan pekerjaan rutin gitu ya. Di setiap hari ada kerjaan, kemudian kita ngerjain kerjaan yang kurang lebih bisa berulang, tapi juga ada beberapa yang terinovasikan gitu. Nah, di samping pekerjaan rutin gue itu, gue juga punya beberapa kesibukan lain di samping itu untuk membuat konten-konten baik di Instagram, baik di YouTube maupun sekarang ada juga di TikTok. Nah, ketambahan lagi sekarang ada membuat konten di Siniar gitu ya, di Spotify terutama ya. Jadi Spotify kemudian gue naikin ke YouTube. Nah, itu merupakan background gue. Dan sebagai background lagi, gue ini punya latar belakang pendidikan di bidang ilmu psikologi. Psikologi kan ilmu yang mempelajari mind atau pikiran dan juga behavior atau perilaku. Di psikologi itu mind and behavior science ya, dari manusia. Dan itu menjadikan gue sebagai orang yang harus mau nggak mau rajin membaca, rajin buat mencari informasi terbaru untuk bisa mengerti ilmu tersebut nantinya gitu ya, ketika kuliah kemarin ya. Jadi itu jadi background gue yang menjadikan gue saat ini sekarang gitu. Kenapa gue suka ngomong dan suka membuat sesuatu. Nah, sebenarnya itu bukan sebuah latar belakang tiba-tiba Siniar ini terbentuk gitu, karena kalau gitu kan berarti kalau gue bilang latar belakang itu berarti kan harusnya Siniar ini udah ada dari 2016 gitu misalnya atau 2017, tapi ternyata baru terrealisasi 2022 itu. Nah, Siniar sehari-hari sendiri kan seperti yang lo tahu mulai rilis tuh Februari 2022 ya, di Februari 2022 melalui Spotify. Gue bikinnya di Noise gitu biasa, kemudian upload. Nah, Noise gue nyambung ke Spotify. Nah, Spotify inilah yang menjadi medium gue untuk membuat Siniar. Selama ini yang gue bahas tuh banyak gitu ya, mulai dari isu politik, kemudian isu hukum, kemudian soal isu-isu yang lagi rame, gosip, kemudian sampai kemarin lagu juga pernah gue bahas, soal lagu Hati di Jalannya Tulus itu gue bahas, gue angkat gitu. Sekarang harusnya gue bahas juga itu DJ bikin lagu Tulus. Jadi saling bikin lagu nih berdua tuh. Itu. Dan seperti yang sering gue omongin bahwa gue membuat sebuah Siniar atau membuat episode sebuah Siniar itu berdasarkan apa yang gue tahu, berdasarkan sebuah konsep yang bisa gue kasih ke lu semua sebagai pendengar. Jadi gue nggak mau membahas isu yang asal rame, kemudian gue nggak bisa ngasih edit value atau tambahan value pada kalian supaya kita bisa saling tukar opini gitu, karena kan isinya adalah opini ini gitu kan, isinya adalah opini yang ya entah itu based on data atau enggak, yang penting gue usahakan untuk riset dulu. Tapi ya, intinya ketika gue lempar ke lu, gue harap itu menjadi sebuah opini yang cukup kuat untuk menjadi salah satu opini yang bisa melengkapi opini lu atau bisa berkontra dengan opini lu gitu. Itu dari background lengkapnya. Nah, kita akan menarik lebih jauh lagi kenapa seorang Tias Firmantio mau membuat sebuah Siniar atau membuat sebuah podcast yang pada dasarnya sebenarnya ya ini guys, sebenarnya itu gue nggak dapat apa-apa dari Siniar ini sih, nggak dapat nggak dapat monetisasi, nggak dapat iklan, nggak dapat apapun gitu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa sebagai kreator pemula itu pasti cuma akan mengupload sesuatu di media sosial, entah itu Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Nah, cuma upload aja gitu, ngupload aja, cuma dapat tempat lah dalam tanda kutip ya, dapat tempat untuk mengekspresikan tanpa dapat return, tanpa dapat dapat inilah feedback berupa monetisasi. Kalau kita berkaca dari kreator-kreator yang sudah besar, itu memang mereka punya target untuk hidup dari karya mereka, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, baik itu di TikTok. Mereka punya target untuk hidup dari itu. Artinya mereka memang fokus untuk membuat sebuah karya yang bisa menghasilkan uang buat mereka, untuk mereka hidup gitu ya. Dan kemudian itu yang menjadikan mereka terus-menerus berkarya. Nah, di Siniar ini belum dapat sama sekali, nggak ada. Jadi gue cuma bisa ngelihat bentuk view-nya ya, view-nya ada berapa. Nah, kebetulan ini sebuah prestasi buat gue menurut gue. Jadi kan ya,
beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu gue itu ngupload di Noise ya, Noise. Kemudian gue cek nih status senior kita tuh, atau senior kita saat ini, senior itu gimana sih gitu. Kok Noise sih, sorry Anchor. Tadi gue bilang Noise apa Anchor ya? Anchor. Di Anchor itu sebuah media untuk menguploadnya ya. Akun gue kan ada terhubung antara Anchor gue dan juga Spotify gue. Dari seluruh episode senior sehari-hari itu sampai sejauh ini ya udah didengarkan 128 orang tuh, atau oleh 128 listener. Itu sebuah hal yang gue nggak expect sebenarnya, karena gue nggak tahu nih apa yang gue omongin gitu kan. Maksudnya yang gue omongin itu sebenarnya apa sih, ternyata juga ada yang dengerin. Dan secara statistiknya lifetime-nya itu memang naik turun, cuma ada yang naik, benar-benar naik, ada yang turun. Nah, yang gue nggak sangka adalah ternyata ada yang mau denger gue bercakap-cakap gitu, walaupun secara monetisasi belum ada. Artinya sudah ada lah yang menikmati karya ini. Dan kebetulan gue baru sadar bahwa siniar ini kayaknya perlu deh dinaikin ke YouTube itu belakangan ini, mulai 1 April. Akhirnya 1 April season 1 udah mulai gue naikin kan ke YouTube kemarin. Kalau lu ngikutin gue ya, udah gue naikin dan lumayan viewersnya itu naik dan turun sih, tapi cukup konsisten di angka belasan gitu-gitu, belasan. Dan itu menjadi salah satu encouragement atau reinforcement buat gue, buat oh ini ada loh yang mau dengerin opini lo gitu. Dan itu bisa loh gue jadiin sebagai alasan untuk terus membuat gitu ya, membuat dan konsisten dan stabil. Dan itu merupakan sebuah hal yang gue lihat pertama sebagai kreator yang masih mula-mula gitu. Gue hitungannya masih mula-mula. Nah, sebelum senior ini ada, itu kan tadi gue bilang bahwa gue sudah punya Instagram, udah punya YouTube, udah punya beberapa media yang lain gitu lah ya. Nah, awalnya adalah Instagram, Pak. Instagram itu merupakan media sosial pertama gue native-nya di Instagram gitu ya. Native-nya di Instagram, lahirnya di Instagram. Kita tahu dulu Instagram merupakan sebuah aplikasi untuk ngepost foto, untuk menjual karya kita berupa foto gitu ya. Menunjukkan karya kita berupa foto. Nah, itu mau dijual apa enggak terserah gitu ya. Nah, awalnya gue memang buat ngepost portofolio gue dalam membuat lukisan, membuat beberapa karya, dan gue post di situ gitu. Dan itu belum ada returnnya juga. Returnnya ya dari sales setelah lukisan itu dipost gitu ya. Dia ada yang tertarik, kemudian mereka pengen dibuatin gitu. Nah, dari situ gue belajar bahwa ternyata kita kalau membuat sesuatu atau membuat brand gitu, kita mau jual sesuatu, kita harus meningkatin awareness-nya dulu. Orang harus aware nih, kita itu siapa, dan kita itu punya produk apa, kita itu positioning-nya seperti apa gitu. Yang pertama kita harus melihat itu. Nah, ternyata ketika orang melihat karya gue di Instagram tadi berupa foto lukisan tangan gitu, orang pada ngeh, ini ternyata bisa nih gambar. Akhirnya dia nge-DM, kemudian mereka minta untuk dibuatin. Nah, hasil dari DM-an tadi yang menghasilkan uang gitu ya. Dan itu merupakan cara yang gue pakai waktu itu sebagai pelaku Instagram. Nah, itu sempat stop. Kemudian di tahun 2019 gue mulai menginisiasi sebuah channel YouTube-nya namanya Tias Firmantio. Nah, basically sebenarnya gue pengen ngomong di situ. Pengen ngomong itu artinya pengen cerita soal banyak hal ya, soal keuangan, soal psikologi. Nah, tadi gue udah cerita belum sih gue background psikologi? Udah kali ya. Nah, gue background psikologi kan, jadi gue pengen nge-share ilmu itu gitu ya ke banyak orang. Nah, akhirnya gue bikin dah channel itu. Nama segmennya adalah Finance Talk sama Psycho Talk ya gitu ya. Jadi itu awal mula 2019. Nah, ternyata memang sulit sih. Awal-awal bikin kan inspirasinya adalah para YouTuber itu yang dalam tanda kutip udah besar. Ternyata kan kita tahu di YouTube itu lebih keras mainnya gitu. Kalau Instagram tadi kan base person by person. Gue cuma bisa, katakanlah gue nge-approach temen gue gitu, nge-approach lingkungan gue di kampus waktu itu ya. Gue bisa nih gambar gitu ya, karyanya kayak gini, lo mau nggak gue gambarin? Ya kayak gitu kan pesan dari postingan itu. Ada yang mau. Nah, kalau YouTube itu lebih kenceng, Pak, lebih keras lah mainnya. Nah, mereka ini kontennya harus
bukan harus sih, kayak kalau bisa menang lah ya, menang dari konten-konten lain, bisa menyaingi pasar gitu. Pada akhirnya video pertama gue itu rilis di September atau November gitu 2019. Dan kalau lu tahu cara ngomong gue sekarang sama cara ngomong gue 2019 tuh beda banget cuy. Tapi evolving atau berkembang. Gue sekarang lebih luas ngomongnya, lebih bisa sat gitu. Bahkan sekarang ini sebuah trik ya. Jadi gue ketika buat siniar, ketika buat podcast gitu, gue pasti nyiapin outline. At least gue bikin tema-tema yang mau gue bahas, breakdownnya kayak apa, nanti ngomongnya improvisasi. Bahkan di sampai di episode 30 ini atau 29-28 kemarin gue masih bikin. Tapi khusus episode 30 ini gue coba tanpa outline, dan ya lu lihat gimana gue ngomongnya sekarang gitu kan. Lu bisa bandingin nanti dari episode kemarin sampai episode saat ini. Dan begitupun di YouTube. Kalau lu lihat video pertama gue di YouTube, buset, kayak ngomongnya kaku banget cuy. Kaku, terus kayak pidato, bahkan ngelucu pun nggak lucu gitu. Gimana dong? Orang kalau misalnya belum pernah ngomong depan kamera terus suruh ngomong depan kamera, waduh, sulit banget, sulit. Itu. Nah, di situ awalnya belajar itu kan 2019. Kemudian semangat tuh Mas Yan. Biasa kreator awal pasti kan berkobar-kobar gitu kan, bikin video lagi, bahkan ada video 27 menit atau 20-an menit itu di YouTube gua tuh. Itu video lama kayaknya, atau video yang terlalu panjang durasinya. Nah, yang nonton memang belum terlalu banyak, dikit Mas ya. Kembali lagi, karena di Instagram tadi gue punya konsumen atau pelanggan dari postingan. Nah, di YouTube ini belum ada sama sekali sampai sekarang. Gue masih belum bisa mengandalkan iklan juga, karena secara monetisasi belum memenuhi syarat, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang ya. Mungkin teman-teman kalau mau datang silakan YouTube channel Tias Surmantio, tonton semua videonya supaya saya segera dapat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang ya. Tolong ya. Itu belum dapat nih gue. Dan akhirnya sempat vakum YouTube-nya, karena gue merasa it doesn't work gitu aja. It just doesn't work. Akhirnya gue vakum dan mempertanyakan kembali alasan gue bikin YouTube apa sih gitu ya. Jadi gue udah beli ring light gitu, terus gue beli beberapa peralatan, tapi rasanya kok sepi gitu, nggak ada yang nonton gitu. Ada yang satu video di channel YouTube gue yang penontonnya bisa sampai 1000. Ini prestasi juga. Satu video doang tuh penonton 1000, itu isinya soal kasus psikologi Indonesia. Anjay. Kalau udah kasus ya banyak yang nonton. Nah, itu banyak banget yang nonton, tapi juga sama, belum bisa diapa-apain, masih ya cuma video tampil di beranda kalian gitu lah. Nah, itu sempat vakum. Kemudian gue sempat mempertanyakan alasan gue bikin video itu apa sih, kok gue mau bela-belain susah-susah. Bikin video YouTube susah cuy, harus bikin skrip, harus ngetik sesuai dengan jam yang ditentukan, kalau nggak gitu kena berisik keluar gitu kan. Terus ngeditnya juga, ngepostnya juga, itu sangat-sangat PR, sehingga vakum. Nah, berlanjut ternyata di tahun 2021 ya kalau nggak salah, itu jadi gue vakum tuh 2020-an, vakum tuh 6 bulan 7 bulanan. 2021 mulai aktif kembali tuh, mulai ngupload dengan gaya berbicara yang sudah jauh berbeda. Yakin gue udah mulai lebih pede ngomong, lebih setupnya mulai gue pikirin gitu ya. Jadi lu bisa bandingin dah di YouTube channel gue di Tias Surmantio, di postingan yang lama sama postingan terbaru gue itu beda banget, bener-bener jomplang kayak perbedaannya. Nah gitu kan. Jadi setelah itu berkembang, YouTube-nya berkembang, subscriber juga mulai naik 500-an sekarang. Thanks buat yang subscribe. Kemudian jam tayang masih jauh sih, dari 4000 baru kepenuhan 80-an. Nah, kemudian tertarik nih, ada satu dunia yang namanya podcast atau siniar gitu. Wah, ini kayaknya ada dorongan yang membuatku mau membuat sebuah siniar gitu. Dan itu artinya ada hasrat yang mulai bisa tak bangkitkan lagi. Apakah itu? Yaitu hasrat untuk ngomong. Itu dia alasan utamanya. Kenapa gue bikin siniar, kenapa gue kemarin bikin YouTube, kenapa gue suka storytelling untuk jual sesuatu.
ternyata gue orangnya dasarnya suka ngomong, Pak. Suka ngomong, suka cerita, suka menarasikan apa yang ada di pikiran atau otak gue ini untuk gue sampein ke lu semua, ke pendengar gitu ya, siapapun pendengarnya. Bisa keluarga gue, bisa teman-teman gue, bisa orang yang nggak kenal sama gue gitu. Gue suka ternyata menceritakan sesuatu, dan itu gue baru sadari beberapa akhir ini gitu. Dan itu memang salah satu hal yang menjadi keunggulan gue ternyata, yaitu linguistik, berbahasa. Nah ini kalau lu tahu ya, gue kan jurusan IPA ketika sekolah ya di SMA. IPA kan waktu itu ada SMA itu kan ada penjurusan, ada IPA dan IPS. Nah, gue masuk IPA karena basically orang tua gue IPA, jadi kayaknya gengsi gitu kan. Wah, masa masuk IPS sih gitu kan, gengsi aja gitu. Padahal gue nggak tahu IPA gitu, gue nggak tahu soal fisika, kimia, matematika tuh jelek banget sumpah. Yang paling bagus memang biologi, karena biologi apalan gitu. Itu pun nggak bagus-bagus banget. Ternyata ketika ujian nasional, lo tahu ujian nasional dulu kan ada beberapa materi, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah dari ke-6 ini yang bagus adalah bahasa cuy. 80-90 dapat gua. Itu kan aneh sekali gitu kan. Wih, anak IPA malah bagusnya di bahasa. Oke, dari situ gua mulai kayak curiga nih. Kok bagusnya di bahasa ya gitu ya. Nah, berlanjut ke kuliah yang gua bilang tadi, gua di psikologi. Banyak banget jurnal harus dibaca, banyak banget teori harus dibaca. Dan ketika membaca dan menceritakan ulang cerita itu atau teori itu, ternyata menyenangkan buat gue gitu. Ternyata itu sangat-sangat asik untuk kita jalankan, untuk gue jalanin gitu. Asik banget, kayaknya nyeritain sesuatu itu asik buat gue gitu. Dan ketika gue bisa menceritakan sesuatu, kayak ada dorongan untuk menjelaskan itu semeyakinkan mungkin gitu. Walaupun itu juga nggak langsung dapat skillnya, tapi berkembang gitu ya. Kemudian mediumnya berbeda-beda, dari mulai medium langsung face to face gitu sama teman gitu, presentasi sama kelas gitu, berubah menjadi medium pakai konten gitu, baik tulisan, gue juga nulis gitu kan, dan juga baik dari video yang di YouTube, yang di TikTok, sampai sekarang di Siniar. Berkembang ternyata, dan cara ngomongnya juga berkembang seperti yang gue jelasin tadi. Dulunya kaku, sekarang lebih fluent. Dulunya sangat takut sama kamera, sekarang lebih lancar, lebih santai kalau ngomong gitu. Dan ternyata itu adalah salah satu hal yang mendorong gue untuk gue kayaknya bikin Siniar aja. Karena apa? Karena pertama, nggak pakai kamera. Belum ya, jadi di season 1 ini Siniar sehari-hari gue nggak ngomong pakai kamera, kecuali ada tamu ya, ada orang yang gue undang. Kemarin kan season 1 ada 2 orang yang gue undang tuh, teman-teman gue. Itu baru kita pakai kamera, dan itu pun asik, ngobrol aja gitu. Gue nggak kayak interview, tapi kita ngobrol kayak dialog. Kemudian nggak pakai kamera. Terus kedua, kita bisa ngomong lebih panjang dan membicarakan topik lebih dalam. Nah ini keunggulan yang menurut gue menjadi keunggulan gue juga. Gue itu selain suka ngomong, gue juga suka dan kuat ngomong untuk waktu yang lama, atau kuat ngomong panjang banget. Gue kalau nongkrong gitu sama teman-teman, sering banget gitu suka diskusi sama mereka, dan panjang sekali diskusinya. Kayaknya berhentinya kalau ngantuk gitu ini ya. Ngomong aja kemana-mana, kemudian membicarakan konsep A, B, C, D, E, dan itu sangat asik. Dan karena kebetulan gue juga ada kecenderungan suka baca, jadi apa yang gue baca, gue seneng omongin ke mereka, dan akhirnya itu jadi topik yang seru di dalam sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Dan itu menjadi salah satu hal yang gue sadari. Ternyata selain suka ngomong, gue juga suka atau kuat ngomong lama. Dan Siniar ini memfasilitasi itu. Kan kalau lu lihat ya, Siniar sehari-hari kan durasinya konsisten di 20 sampai 30 menitan gitu ya. Jadi lebih dari 20 menit, bisa jadi lebih dari 30 menit. Nggak pernah under 20 itu, nggak pernah, jarang sekali sependek itu. Jadi pasti panjang, 20 menit, 30 menit. Kalau ini naik ke YouTube kan kayaknya nggak terlalu menarik tuh. karena mungkin secara visual belum termotiv ya waktu itu ya. Mungkin nanti di season 2 gue akan coba pertimbangkan untuk membuat video versi YouTube-nya atau versi videonya ketika gue ngomong, jadi kita lebih interaktif. Itu ternyata gue kuat ngomong lama. Dan tema yang bisa gue angkat itu macam-macam. Gue tuh dapat tema dari Twitter, gue dapat tema dari bahan bacaan gue dapat tema dari lingkungan gue, bahkan pernah gue dapat tema dari keramaian yang gue timbulin sendiri. Ketika kemarin kasus Ade Armando, gue FYP cuy, di TikTok tuh FYP, sehingga
itu gue angkat aja udah, gimana gue membahas orang itu tersinggung terus mukul orang gitu intinya. Itu jadi ciri-ciri yang gue kenalin dari diri gue saat ini. Dan menurut gue pribadi ya, berbicara atau ngomong di sebuah tempat atau di depan umum itu sebuah media yang kuat untuk menanamkan ide kepada orang lain atau kepada kelompok. Kita bisa menanamkan atau menginvestasi keyakinan kita kepada orang lain dengan cara ngomong atau bicara. Nah, bercerita, ngomong, bicara itu kan memang hal yang berbeda. Mediumnya aja yang berbeda gitu kan. Bercerita bisa dari medium menulis, bisa dari medium gambar dan lain-lain. Ngomong itu juga kayak gitu. Tapi kebanyakan lebih ke lisan gitu. Dan itu gue suka sekali cara menyampaikan secara lisan. Berhubung kemarin kita pandemi kan, gitu, jadi jarang ketemu orang. Kebanyakan memang gue pindahin ke Instagram ya. Jadi gue bikin konten, bikin post gitu, kemudian di situ ada caption yang relate dengan foto itu. Memang secara umum siniar ini belum menghasilkan apapun buat diri gue ya. Tapi seperti prinsip dari Instagram gue tadi, mungkin bukan dari siniar ini atau bukan dari YouTube yang langsung menghasilkan uang ke gue gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana gue menjual skill ini untuk menjadi penghasilan nanti atau menjadi portofolio gue untuk mendatangkan uang itu ke diri gue gitu. Jadi skill ini yang gue pelihara, yang gue tingkatkan, yang gue kuatin gitu ya. Jadi bukan ininya, bukan kontennya, tapi skillnya. Dan itu mau gue tingkatin terus karena skill berbicara tadi kembali sangat berguna bagi kita ketika kita mau meyakinkan kelompok untuk menggerakkan sebuah kelompok tertentu gitu. Nanti kapan-kapan deh di siniar sehari-hari kita akan bahas soal bagaimana manusia menggunakan kognitifnya untuk menggerakkan sebuah kelompok atau menggerakkan sebuah organisasi gitu ya. Itu sangat menarik kayaknya, karena itu kita harus tahu karena kita akan ada di bagian itu gitu. Nah, apakah gue akan terus-terusan membuat siniar ini dan membuat konten-konten? Ya bisa jadi, tapi bisa juga enggak gitu. Tergantung gimana nanti. Jadi season 2 nanti akan gue rencanakan formatnya kurang lebih sama. Gue ngomong soal isu tertentu, tapi bentuknya visualnya seperti apa gue masih pikirin. Jadi semoga kita bisa bertemu di season 2 siniar sehari-hari. Kebetulan ini episode terakhir ya, dan nanti kita bisa gue bisa ngasih cakrawala lebih luas lagi buat lu semua, sehingga kita bisa diskusi nih cuy. Lu bisa dengerin pendapat gue bisa dengerin pendapat lu, kita bisa saling bertukar informasi gitu kan. Nah nanti selebihnya kita lihat apa yang terjadi dengan konten-konten gue ya di YouTube, di Instagram, bahkan di TikTok gitu ya. Silahkan bisa mengunjungi halaman-halaman konten Instagram atau konten-konten media sosial gue. Semuanya intinya isinya Tias Surmantio gitu ya. Mau ke sini kayak mau ke YouTube kayak mau ke Instagram, semua nyantol ke nama Tias Surmantio. Oke, mungkin itu aja penutup dari siniar sehari-hari season 1 di Spotify dan juga di channel YouTube Tias Surmantio. Makasih banget udah dengerin ya selama ini ya. Wahai kalian, tadi berapa? 128 pendengar yang setia mendengarkan siniar ini. Harapan gue, opini yang gue berikan itu bisa memperkaya opini lu, dan jangan pernah percaya opini gue juga, karena lu misalnya kita lagi ngebahas sesuatu isu, lu perlu tahu dari sudut pandang lain yang lebih kuat atau lebih expert, karena gue di sini juga beropini, mengolah dari berbagai macam tempat. Semoga ketika nanti lu dapat opini lain, lu bisa menimpali opini gue atau memperkuat opini gue. Gitu aja. Terima kasih guys semuanya. Saatnya gue mengucapkan sampai jumpa di siniar sehari-hari season berikutnya, bukan episode berikutnya karena udah habis. Dan semoga kita bisa bertemu dengan kondisi lebih baik daripada kondisi saat ini. Sehat-sehat lu semua ya, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang macam-macam, dan sukses kegiatan-kegiatan lu di pekerjaan lu, apapun profesi lu. Dan kita kembali di season selanjutnya. Bye bye.